Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Basrihar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjada simala ibadil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Yanis, MPD. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi, yang nanti insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita, mungkin berkenaan dengan bulan suci Ramadan dan lebih-lebih pada masalah nuzul Quran, karena kita baru kemarin peringati nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Yang saya hormati seluruh pengurus harian, ketua komisi dan seluruh anggota komisi yang hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari yang ke-18 ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menunaikan amalia Ramadan di Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita telah selalu diberikan kesehatan, kita diberi semangat untuk menyelesaikan Ramadan sebulan penuh. Karena Ramadan ini adalah bulan yang kita nanti-nantikan. 2 bulan sebelum masuk kita sudah mulai berdoa. Baru 1 Rajab kita sudah berdoa. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah bahwa tahun ini Allah masih mempertemukan kita bulan Ramadan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya melimpah kepada kita semua yang selalu istiqamah melaksanakan syariat warisan yang ditinggalkan oleh beliau kepada kita semua. Bapak Kakak Undil dan seluruh hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya selaku Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu hadir dalam acara buka bersama ini. Sejatinya target kita ya paling tidak 100 orang, tapi karena kesibukan, ada yang kegiatan dakwah dan sebagainya, sehingga baru sekian yang bisa hadir. Tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk selalu memupuk ukhuwah kita, silaturahim kita sesama pengurus dan masyarakat lain. Kami juga selaku Ketua Umum mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kekanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat atas fasilitas misal
meminjamkan aula ini untuk kita tempati dalam pelaksanaan buka bersama ini. Sebenarnya kita ingin menggunakan aula serbaguna mujahidin, tetapi karena terkendala di situ harus bayar. Ya, kita tahu bahwa Majelis Ulama itu andalanya tidak ada lain kecuali hanya hibah. Tidak punya kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu. Sehingga alhamdulillah Bapak Kadkawil berkenan memberikan fasilitas ini kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada beliau dan seluruh jajaran Kawil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini sudah memasuki hari ke-18. Jadi malam ini kita tarawih hari ke-19. Bahkan ada yang hari ke-20, ya. Ada yang hari ke-20 karena metodologi yang digunakan beda, tapi tidak membuat kita pecah. Itu kita ambil hikmahnya. Namun saya selalu terpikir, apa ada metodologi yang bisa kita sampaikan kepada umat kita? Ada dua hal. Yang pertama, semangat menyikapi Ramadan. Di mana-mana, dari dulu juga, bahkan masih sampai sekarang, masjid-masjid, surau, musala itu kalau awal Ramadan itu penuh, bahkan nyaris tidak muat. Dan sekarang ya sudah mulai mengendur. Padahal saya kalau diberi jadwal berikan kultum awal-awal Ramadan, itu yang kita tekankan, bagaimana supaya malam pertama itu dan seterusnya kita tidak berubah, karena nilai Ramadan itu tidak beda. Bahkan Ramadan itu menganut falsafah buah kelapa. Kalau buah kelapa itu kan semakin tua kadar minyaknya semakin tinggi, bukan seperti tebu. Tebu itu pangkalnya banyak manis, tapi makin di ujung makin tawar. Tapi ya itu tetap aja tidak di semangat umat kita menyikapi Ramadan belum. Ya di mana-mana sekarang sudah masuk malam 18 19 Ramadan, ya kita lihat sudah makin sepi. Inilah barangkali kira-kira bagaimana kita mencari metodologi yang pas, metode yang pas, sehingga umat kita menyikapi Ramadan itu tidak berubah. Karena sebetulnya Ramadan makin hari makin tinggi kefadilahnya. Bapak itu yang saya hormati. Kemudian yang kedua, yang saya juga perlu bagaimana ke depan, tradisi ngeburi di hotel atau di kafe, buka bersama di hotel atau di kafe. Semula kita semangat sekali melihat betapa antusiasnya masyarakat Islam untuk buka bersama di kafe-kafe, di hotel-hotel, di tempat-tempat mana saja. Tetapi yang menjadi prihatin, begitu sudah buka puasa, nah setelah itu mungkin hampir lebih dari 50% justru tidak beranjak dari tempat duduk. Padahal ada kewajiban lebih penting harus kita tunaikan. Namun ya tidak. Dulu saya kira juga di Pontianak tidak akan terjadi. Dulu waktu saya masih ke kepala bidang haji, kita biasa ada kegiatan ya Ramadan harus di Jakarta. Jadi kadang-kadang kawan-kawan tuh ngajak kita buka di luar Pak, ya sudah silakan. Nah, jadi memang ramai sekali luar biasa. Tapi itu tadi yang kita sayangkan, begitu sudah buka puasa, ya kayaknya nggak bergerak untuk melaksanakan salat maghrib. Padahal itu kewajiban. Apa artinya puasa kalau tidak ada, kalau salat ditinggalkan? Nanti Prof Wajidi bisa juga singgung masalah itu. Karena yang paling pertama dihisab itu, diperiksa itu kan salat. Kalau dia tidak salat, ya gimana?
puasa mau diperhitungkan, karena banyak masih umat kita dia puasa tapi tidak salat. Inilah barangkali ke depan bagaimana kita, baik kita Majelis Ulama maupun Kanwil atau ormas-ormas Islam lain, cari metode-metode yang tepat untuk menggerakkan semangat kita, terutama yaitu tadi tradisi buka bersama naburi di tempat-tempat ini. Jadi harus sebetulnya, padahal tempat-tempat itu sudah menyediakan. Beberapa hari yang lalu kita diundang oleh LPPOM untuk buka bersama. Sudah itu ya udah kita naik, memang ada musala disediakan cukup luas, tapi yang lain-lain ya tetap aja ini tidak ada alasan, tidak ada tempat, dan apapun tidak bisa, tidak ada alasan. Saya kira itu yang menjadi perhatian kita ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Karena umur kita belum tahu kita masih sampai tahun depan, kan ada jaminan. Karena kematian itu kan menganut sistem cabut, bukan sistem urut. Kalau sistem urut yang tua dulu. Kalau sistem urut kan saya lebih dulu meninggal dari istri saya. Kalau umur saya dengan istri saya beda 7 tahun. Tapi justru dia lebih dulu. Nah, jadi dia pakai sistem cabut, kapan saja, di mana saja. Kalau Allah sudah menghendaki, perintahkan Israel cabut nyawa. Nah, oleh karena itu kita harus selalu siap menghadapi itu. Saya kira ini beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita lakukan pada hari ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walaupunikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Basrihar atas sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya puasa semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar sudah tua-tua tapi semangat lah Pak. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua MUI Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Kiai Haji Basrihar, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Wajidi Sayadi. Alhamdulillah kita ketemu lagi Pak, menyambung yang kemarin. Mudah-mudahan tidak salah yang saya tulis itu Pak ya. Bapak-bapak seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang saya muliakan, ibu-ibu, Pak, ini ada senior kami juga, ada Pak Momon ya. Makasih sudah hadir. Sebenarnya kami hanya menyiapkan tempat Pak Kiai, bukan harus memberikan sambutan. Tapi tentu ini menjadi suatu kewajaran, dan paling pertama kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan dapat menghadiri kegiatan yang sangat mulia ini. Termasuk kami sore ini ada 3 undangan, tapi saya memilih di sini karena sejak minggu lalu selalu diceramain oleh Pak Sani. Pak pokoknya hadir. Pertama Pak Mi pinjam aula, yang kedua Bapak hadir, yang ketiga Bapak beri sambutan. Makanya saya hari ini hadir.
karena ada undangan juga di Dewan Masjid Indonesia, saya tidak sempat hadir karena berada di Sintang menghadiri pembukaan sidang sinode. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, tentu kami selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, ini selaku mitra sangat erat dengan MUI, menyampaikan apresiasi kepada Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat atas di tengah kesibukan dari kita semua masih dapat melaksanakan kegiatan buka puasa bersama. Kegiatan ini mungkin sederhana, kita berharap semua bisa tadi target 100 orang, tapi memang kita ini di saat-saat ini sudah terlalu banyak kegiatan yang harus kita hadiri, maka tentu kita bersyukur kita bisa hadir di sini, dan tentu pengurus lain berada di kegiatan yang lain. Jadi kegiatan ini memang kelihatannya sederhana, tapi justru di ruang-ruang sederhana seperti inilah persaudaraan yang selalu tumbuh dengan lebih tulus. Nanti insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Profesor Wajidi yang memberikan penguatan kepada kita semua agar kita tambah yakin bahwa kelapa itu semakin tua semakin bagus kualitas minyaknya. Ini perumpamaan menarik, ya, tidak seperti tebu, orang berebut pangkalnya karena ujungnya tawar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa Majelis Ulama Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat. Para ulama bukan hanya penjaga nilai-nilai keagamaan, tapi juga menjadi penyejuk ketika suasana masyarakat mulai memanas oleh perbedaan. Kami merasakan betul bagaimana peran dan kehadiran ulama dalam menyelesaikan masalah agak ringan, dan kita tahu beberapa waktu yang lalu sampai sekarang juga masih ada ekor-ekornya, walaupun Majelis Ulama sudah memberikan fatwa terhadap paham tarikat. Kami sedikit terselamatkan karena ketika ditanya bagaimana ini sesat atau bukan, oh, mohon maaf ini wilayahnya MUI, jadi mohon maaf ini karena memang di sana, dan saya harus apresiasi MUI sangat komprehensif dan ibaratnya seperti menarik benang di tepung. Itu sangat bijaksana keputusannya, karena Majelis Ulama itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang bijaksana. Sekali lagi terima kasih. Jadi betul-betul Majelis Ulama adalah mitra pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Karena kadang masyarakat tidak membutuhkan banyak kata-kata, mereka hanya membutuhkan satu kalimat bijak dari seorang ulama untuk membuat suasana kembali tenang, untuk bersinergi menciptakan kedamaian dan kerukunan. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, Kementerian Agama tentu tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan pandangan, nasihat, dan kearifan para ulama, termasuk tadi yang sudah saya sampaikan. Kadang-kadang kami berlindung di balik terselamatkan. Jadi kita bersyukur di Kalimantan Barat Kementerian Agama dengan Majelis Ulama ini berjalan dengan baik. Jadi tadi juga menarik Pak, saya kira ini perlu ada
ada pleno, ada majelis fatwanya. Awal-awalnya memang buka bersama ini menjadi tradisi baik. Tradisi baik untuk membangun silaturahim. Tetapi memang di banyak tempat, saya juga banyak hadir di buka puasa bersama. Tapi saya masih berpikiran positif Pak Kiai. Karena buka puasa bersama ini kan tidak harus orang yang berpuasa, tidak harus orang yang sesama muslim. Jadi boleh jadi yang tidak sholat itu mungkin yang bukan muslim. Itu saja. Tetapi ini membutuhkan juga fatwa dari MUI Pak Kiai. Fatwa bukan untuk melarang, tapi mengatur supaya kita punya tata aturan. Silakan mau buka puasa di mana saja silakan, tetapi kemudian itu tadi ada kewajiban yang harus kita tunaikan di samping kewajiban puasa. Selain itu mungkin kita lebih cenderung mengkampanyekan itu sahur bersama Pak. Karena buka puasa bersama juga punya dampak terhadap kemajuan salat tarawih. Yang tadinya itu safnya sampai di belakang, kemudian itu menjadi maju safnya. Karena alasan kan orang buka puasa bersama, setelah buka puasa bersama masih duduk dan sebagainya, akhirnya waktu salat tarawih itu sudah tidak terkejar. Jadi ini juga ada dampak-dampak yang jadi perlu ini mungkin tahun depan sudah ada fatwa MUI yang terbaru yang mungkin baru di Kalimantan Barat itu menata supaya orang tidak mengatakan bahwa mereka, tapi kalau meninggalkan salat pasti berdosa. Tapi kita bagaimana membahas. Pak Wajidi itu kaidah usulnya bagus untuk menyampaikan diksinya di situ. Jadi terima kasih sekali lagi, nanti kita sama-sama tentu untuk membahas ini sebelum nanti finalnya akan dibahas oleh para ulama yang punya otoritas untuk menentukan itu. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi terima kasih banyak, dan kami terbuka Pak Kiai, Pak Sani, kalau menggunakan aula ini asal bukan di hari kerja. Kalau hari Sabtu, hari Minggu silakan. Kalau mau ada acara, ya kami siapkan juga sound systemnya, itu partisipasi kami, dan itu bukti daripada mitra kerja kita dan kerjasama. Kalau mau butuhkan ruangan yang lebih kecil, kami siapkan juga di atas. Yang penting bukan hari kerja, hari Sabtu dan Minggu. Karena ulama ini juga ada pekerjaan di hari kerja, makanya tidak punya pekerjaan nanti hari libur. Saya kira ini saja, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Saya ri wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Kakanwil atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya kita menyimak santapan rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Wajidi Sajadi MAG. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia dan kami muliakan, kami hormati Ayahanda, Gurunda, Dr. Andus Kiai Haji Muhammad Basri Har, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Muhajir Yanis MPDI.
Bapak-bapak, para Ustadz Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia, seluruh pimpinan dan pengurus Majelis Ulama Indonesia, mohon maaf tanpa mengurangi rasa ta'zim, tidak menyebutkan nama, pangkat, dan jabatan, kecuali mohon maaf Pak Sekretaris Umum Terandi Pak Sani Maka yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah sampai detik ini, hari yang ke-17 Ramadan, malam nanti ini malam yang ke-18 atau ke-19. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kita bisa silaturahmi untuk menjaga, mempererat, memperkokoh kebersamaan kita, khususnya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Dengan segala kerendahan dan permohonan maaf karena menceramahi para kiai yang ada di sini, ini rasanya gimana ya? Saya selalu ingat dulu waktu masih di Jakarta itu, kalau kita pergi kuliah, kita pakai bis dan di belakangnya tertulis sesama bis kota dilarang saling mendahului. Nah, kalau ini sesama ustadz penceramah dilarang sebenarnya saling menceramahi. Tapi karena amanah dari gurunda ya, kita tidak boleh kualat apapun kita sampaikan. Jadi ada satu ayat di Al-Quran di surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, kami telah menurunkan kepadamu Muhammad az-dzikra. Disebutkan az-dzikra, tapi yang dimaksud oleh para ulama adalah Al-Quran. Untuk apa? Litubayyina lin-nasi, agar Al-Quran itu engkau menjelaskannya kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dari ayat ini yang pertama, Al-Quran disebut dengan Az-Dzikra, ya, karena isi dan substansi dari seluruh isi Al-Quran pada prinsipnya adalah peringatan buat kita. Kalau tidak ada Al-Quran, apalagi yang bisa mengingatkan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang beragama, sebagai seorang mukmin. Maka kita tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran, apalagi berpisah dari Al-Quran. Karena itulah membuat kita selalu diingatkan. Karena kita manusia ini pada prinsipnya ya selalu banyak kelalaian. Maka dengan Al-Quran itulah Az-Dzikra, kita selalu diingatkan. Yang kedua, litubayyina lin-nas. Ini ayat boleh dikata disepakati hampir seluruh penafsir Al-Quran menjelaskan bahwa ayat ini memberikan ketegasan tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai mufassir, sebagai mubayyin. Jadi orang yang paling tahu tentang isi kandungan Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam kenyataannya tidak semua ayat yang ada di Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada ayat-ayat yang diberi kesempatan kepada para sahabatnya, kepada para umatnya yang punya kompetensi untuk menjelaskan lebih lanjut, terutama dalam konteks ijtihad. Jadi sekali lagi ayat ini memberikan ketegasan tentang kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai rahmatan lil alamin, juga adalah sebagai mubayyin, penafsir dari Al-Quran. Maka itulah sebabnya
semua yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk perilaku fi'liyah, begitu juga takrir, itulah penjelasan terhadap Al-Quran, dan itulah sekaligus menjadi hadis. Maka cara yang paling praktis dan pragmatis memahami kandungan Al-Quran adalah membaca biografi, sejarah, perjalanan kehidupan Rasulullah sejak lahir sampai beliau wafat. Di situ Al-Quran. Apalagi kalau kita mau meneladani tentang akhlak. Kata Aisyah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, karena khuluqu Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah Al-Quran. Begitu juga kalau kita mau lihat isi dan praktek berisikan dengan Al-Quran, lihatlah kehidupan Rasulullah. Saya seringkali menyampaikan kepada para mahasiswa, paling tidak kalau kita punya modal, milikilah salah satu buku yang namanya Sirah Nabawi, sejarah kehidupan Rasulullah. Walaupun kita tidak punya kitab Sahih Bukhari, walaupun kita tidak punya kitab Sahih Muslim, tidak punya kitab sunan-sunan yang lain, tapi paling tidak kita memiliki Sirah Nabawi, sejarah hidup Rasulullah sejak lahir sampai beliau wafat. Itulah penjelasan Al-Quran berdasarkan An-Nahl ayat 44 ini. Ya, walaupun nanti ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takbir Rasulullah itu bisa dipeta-peta, karena ada yang berdimensi hukum, ada yang berdimensi karena dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh tradisi, bahkan dipengaruhi oleh kepribadian beliau sebagai seorang orang Arab. Nah, itu memerlukan kajian mendalam. Nah, itulah kira-kira di antara kandungan makna ayat ini, bahwa kita kaitannya ayat ini dengan keberadaan kita sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pendidik dan apapun. Kita di Majelis Ulama Indonesia adalah pelanjut, pewaris, juru bicara dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selayaknya dia kita bisa memberikan informasi dan penyampaian kepada masyarakat yang berasal dari Al-Quran. Nah, seperti tadi dua kasus yang disampaikan oleh ayahanda orang tua kita, guru kita, bahwa itu fenomena yang ada. Memang kadang-kadang yang paling apa ya? Yang palingan itu kan, saya kan setiap ahad mengajar di Mujahidin. Kalau saya lewat di Mujahidin, jalan Mujahidin itu kan di samping kiri kanannya banyak kafe itu, yang tidak jauh dari gor itu. Itu orang sudah sibuk mau salat maghrib, penuh. Ya, cuma saya masih berpikiran positif lah. Tadi kita katakan ini waktu-waktu yang kita lagi sibuk mau ngejar waktu mau salat maghrib, tapi asik gitu loh. Begitu kita pulang masih sama dengan itu, masih sama. Itu fenomena yang baru yang tentang kafe-kafe. Ini luar biasa. Tapi sekali lagi, sebagai seorang yang pewaris pelanjut dari apa yang disebutkan dalam ayat ini, kita tidak boleh berhenti untuk menjelaskan dan menyampaikan apa isi kandungan Al-Quran, baik kaitan dengan persoalan ibadah salat, terutama berkaitan masalah tauhid, ya, berkaitan dengan persoalan bagaimana bermedsos, bagaimana berinteraksi dalam kehidupan sosial, terutama di tengah-tengah masyarakat yang pluralitas, agama kita berbeda, suku kita berbeda, bahasa kita berbeda. Ini menjadi sangat penting, karena ini amanah kita adalah menjaga stabilitas kebersamaan, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, khususnya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mana diingatkan ini ya, kita ini penceramah kalau udah ngomong lupa. Ya. Yang kedua, ada ayat di Al-Quran di surah Fussilat ayat 33. Fussilat ini ayat di surah yang ke-41. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nah, ini ayat untuk ya memotivasi kita
bahwa seberapa besar pun tantangan kita hadapi, tidak ada alasan untuk mundur, apalagi frustrasi. Karena waman hasanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi orang yang terbaik, ahsan qawlan, yang paling bagus ucapannya, daripada orang yang mengajak kepada menuju kepada Allah. Wa amila salihan, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan bahwa kami adalah, identitas kami, kebanggaan kami adalah sebagai muslim sejati. Jadi waman hasanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapa lagi? Tidak ada lagi orang yang terbaik selain orang yang mengajak kepada kebaikan. Seberapa besar dan kecilnya ajakan kita itu, dan seberapa besar pengaruhnya ajakan kita itu urusan lain. Tapi yang jelas kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ini pertanyaan tak perlu dijawab, tapi memberikan sebuah jaminan bahwa selama kita berkecimpung dalam dunia dakwah, mengajak orang menuju kepada Allah, itulah yang terbaik. Nah, dalam konteks hari ini, karena dunia kita hari ini, orang yang kita hadapi hari ini dengan 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 5 tahun lalu, dengan hari ini sungguh sangat jauh berbeda. Sungguh sangat berbeda. Maka pola, strategi, pendekatan, metode, materi itu memang kita harus update terus. Itu mutlak. Maka kita mengajak, kalau dulu ya macam inilah, dari ceramah, dari mimbar ke mimbar, kaulan. Tapi kalau sekarang itu ya sesuai dengan kesanggupan, termasuklah melalui media-media sosial. Media-media sosial. Kita buat podcast, TikTok, apalagi itu Instagram. Mungkin dengan itulah kaulan mimman da'a ila Allah. Semua media yang bisa kita gunakan dalam rangka substansinya menuju kesadaran kepada hadirnya Allah dalam diri kita, hadirnya Allah dalam keluarga, hadirnya Allah dalam lingkungan, itu kita lakukan. Kita lakukan. Itu semua masuk dalam kategori waman ahsanu qawlan. Ya, tadi malam di Mujahidin saya menceritakan bahwa setelah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5 malam ya'lam, yang kedua turun itu adalah nun wal qalam wa ma yasturun, baru ya ayyuhal muzammil, setelah itu baru ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jadi ajakan untuk fa'anzir, bangkit, itu diawali dulu dengan Iqra. Tapi Iqra dalam pengertian yang kemarin biasa jelaskan di tempat ini, pemahaman Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Al-Azhar, mengarang kitab namanya Al-Quran Tusyaril Quran. Iqra bukan sekedar membaca, tapi membangkitkan kesadaran tentang hadirnya seluruh aktivitas pergerakan kita dalam hidup ini tidak ada untuk yang lain kecuali Bismillah. Itulah membangkitkan kesadaran. Jadi kecerdasan dan kemampuan intelektual harus berbarengan dengan kecerdasan dengan spiritual. Itu tidak boleh terpisah. Tapi, nah inilah nun wal qalami wa ma yasturun. Selain kemampuan Iqra, harus ada qalam wa ma yasturun. Qalam, pena. Benda yang disebut, tapi yang dimaksud adalah bagaimana memanfaatkan pena sehingga melahirkan tulisan dan karya yang banyak. Itulah yang bisa melahirkan peradaban, termasuk bagian daripada mendakwakan orang. Ada guru saya namanya Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Ini alumni McGill di Kanada. Itu profesor bidang filsafat Islam. Kita diingatkan, tulis
apa yang kamu bisa tanpa mengukur dan membandingkan kemampuan orang lain. Kalau kita selalu membandingkan kemampuan orang lain, kita malu nulis. Malu dah, karena cuma begini. Jangan. Kalau memang bisa menulis hanya 2-3 paragraf, tulis saja. Kalau dulu kan kita menulis itu sampai 5 kali dirobek lagi, baru karena selalu salah. Sekarang tidak usah lagi. Apa yang bisa kita tulis? Saya ada beberapa buku lahir itu dari Facebook. Saya dulu menulis tentang sejarah kaderisasi dan jaringan ulama Yaman, Mekah, Madinah, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Itu bermula dari Facebook. Untuk memelihara tradisi warisan para ulama yang begitu terpencar kemana-mana tapi tidak ditulis, akhirnya hilang. Tapi hanya ditulis dalam bentuk Facebook, hanya perkata, lalu banyak saran masukan, akhirnya ditulis menjadi sebuah buku, namanya buku saku. Tapi lama kelamaan karena banyak yang merespon, akhirnya ditambah menjadi sebuah buku. Itu dari Facebook, dan itu penting karena banyak orang. Salah satu rujukan kita hari ini adalah kehilangan semacam panduan moral. Panduan moral itu adalah warisan dari para ulama-ulama terdahulu. Jadi siapa yang meninggalkan, melupakan jasa warisan dari para ulama terdahulu, itu termasuk dosa besar. Nah, jadi sekali lagi, waktu lagi masih. Ya, jadi sekali lagi nun wal qalam yasturun. Jadi menulis dan tulisan. Tadi malam saya sempat menyebut, bisa nggak kita bayangkan ya, kalau seandainya tidak ada Imam Bukhari, kalau tidak ada Imam Muslim, tidak ada Imam Syafi'i, tidak ada Imam Malik, tidak ada Imam Abu Hanifah, tidak ada Imam Ahmad ibn Hanbal, apa jadinya kita sekarang? Kalau tidak ada itu, karena mereka itu yang menulis. Sebenarnya kalau kita baca sejarah mazhab itu tidak kurang dari 19 mazhab yang terkenal dalam sejarah hukum Islam. Tapi yang paling populer hari ini, yang paling 4, ya paling tidak 5, paling tidak 7, karena kita ngambil dari mazhab dari Syiah, ya khususnya Syiah Zaidiyah. Ya, ini terlepas dari Iran dengan ini, Iran Amerika. Sekarang ini perlu juga nanti bahas tentang Syiah ini, karena sekarang muncul lagi pembahasan tentang Syiah ini. Tapi harus dibedakan Syiah dalam konteks politik, Syiah dalam konteks ideologi. Nah, karena dulu disertasi saya dulu adalah hadis dalam pandangan Sunni dan Syiah. Itu disertasi saya pertamanya itu. Dan saya sudah dikasih oleh Syekh Agil untuk berangkat ke Iran di Qum belajar khusus hadis Syiah 1 tahun. Nah, tapi lama kelamaan ini berat, hanya tidak jadi. Tapi referensi tentang itu menarik sekali. Ini sekarang muncul kembali nih karena ada kaitannya nih yang drum tiap malam kita disuguhi dengan perang-perangan itu. Ya, tapi sekali lagi kita ingin menyampaikan bahwa namanya tulisan ini menjadi sangat penting karena jasa-jasa para ulama yang kita sebutkan tadi itulah yang membuat kita bisa nih. Jadi bangkitnya sebuah peradaban termasuk media yang sangat strategis hari ini nih, ya, terutama di kalangan anak muda. Nah, generasi namanya sekarang generasi Z. Generasi Z ini generasi yang lahir 97 sampai 2012. Anak-anak yang lahir tahun 2013 sampai hari ini itu namanya generasi Alpha. Mereka ini punya identitas tersendiri. Inilah tantangan kita hari ini. Karena mereka ini, kalau dulu otoritas keagamaan itu, pokoknya ilmu agama itu dari Pak Kiai, dari pondok pesantren, dari majelis ulama lah kira-kira, dari tokoh agama. Sekarang enggak. Otoritas keagamaan itu sudah pudar, diambil alih oleh media. Apalagi kalau masih di era digital sih 5.0 itu masih, tapi sekarang ini kita udah di era post-truth namanya, post-trust.
Itu bahaya sekali. Karena di era post-trust, bukan fakta dan bukti yang menentukan, tapi yang menentukan adalah pluralitas. Pluralitas. Emosi dan opini publik yang kemudian membuat pluralitas dan menjadi kenyataan di media, itulah ukuran. Jadi kalau mau membunuh karakter seseorang sekarang gampang. Karena itulah ukuran kebenaran. Inilah yang disebut dengan kebenaran yang relatif. Ini era kita sekarang. Inilah tantangan kita. Sebagai ya tadi di ayat An-Nahl 44 kemudian Fussilat 33. Ini luar biasa. Jadi yang dulu Islam kita tradisional dengan ada otoritas dari ulama, dari kiai, dari pondok pesantren, dari lembaga pendidikan yang kompeten yang kita sepakati. Tapi sekarang enggak, sudah lari ke era digital. Nah demikian juga yang kemudian menjadi masalah besar karena ilmu yang didapat melalui media yang sifatnya instan itu sudah terlalu banyak, akhirnya melahirkan sebuah kebingungan karena tidak ada referensinya. Jadi karena udah overload informasi itu tuh, maka mereka menjadi bingung. Yang pada akhirnya karena sudah bingung, kembali kepada rasa. Wah, menurut saya ini lebih cocok. Ini kan ini tantangan kita. Maka sekali lagi kembali kepada posisi kita bahwa sebagai ya anggaplah kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat. Akan tetapi di dalam menangani persoalan-persoalan seperti ini juga tidak bisa mengandalkan pada kemampuan individu. Maka namanya kebersamaan, namanya lembaga itu menjadi kata kunci. Karena di dalam lembaga inilah kita ada semua dari berbagai latar belakang yang bisa mengatasi semua itu. Ditambah lagi dengan pemahaman. Dengan media sosial yang serba instan, yang serba potongan-potongan, hanya ceramah yang 30 menit itu bisa diedit hanya hitungan detik, itu tersebar luar biasa. Itu luar biasa, pengaruhnya jauh lebih cepat. Itu yang disebut tadi post-trust itu. Karena begitu orang baca, otak kita ini, kalau sesuatu yang apalagi ada benih-benih ketidaksukaan, itu paling gampang itu tuh. Itu dibentuk. Itu paling gampang. Maka sekali lagi kembalilah kita selain pada tingkat untuk menyampaikan sesuatu juga adalah kemampuan untuk menulis. Ya, kita menulis apa yang bisa kita lakukan. Bahkan di beberapa pondok sering menemani para kiai, para ulama, saya sering menganjurkan ketika Pak Kiai hanya bisa ceramah kemana-mana tapi tidak bisa menulis, mestinya santrinya yang merekam itu rekamannya itu bisa dalam bentuk tertulis, sehingga ketika para kiai sudah wafat maka tetap ada warisan. Ya. Kitab I'anatul Talibin, Syarahnya Fathul Mu'in yang terdiri dari 4 jilid, itu bukan karangan dari Syekh Sayyid Bakri Sata, bukan. Itu ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Banjari. Ketika Fathul Mu'in diajarkan oleh pengarangnya, ya, itu diajarkan oleh Syekh Sayyid Bakri Sata di Masjidil Haram. Itu ada salah seorang santrinya namanya Syekh Abdullah Al-Banjari. Kebetulan Syekh Abdullah Al-Banjari itu satu duduk meja dengan guru saya di Mekah waktu mengaji. Begitu semua pengajiannya itu ditulis, dicatat. Begitu khatam Fathul Mu'in disampaikan, ini catatan saya selalu mengaji. Gimana kira-kira? Boleh nggak diterbitkan? Oh, disetujui, akhirnya diterbitkan. Itulah lahirlah namanya kitab I'anatul Talibin 4 jilid. Itu terdengar tulisan, walaupun tidak mampu yang bersangkutan, tapi ditulis oleh para pendengar. Nah, sampai hari ini juga begitu.
kita tulisan-tulisan. Dan sekali lagi, nun wal qalami wa ma yasturun, bukan hanya sebatas ikra, tapi nun wal qalami wa ma yasturun. Saya kira ini sekali lagi menjaga kebersamaan di Majelis Ulama Indonesia dengan sederetan tantangan yang ada kita hadapi hari ini dengan generasi Z. Ya, kalau kita ini kan generasi kolonial lah ya. Generasi kolonial. Kita harus sedang alfa dengan segala macam ya, positif negatifnya. Saya kira ini mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas santapan rohani yang telah disampaikan Profesor Dr. Wajidi Sayadi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum waktu berbuka tiba, marilah kita mengetuk pintu langit dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Syaifuddin Zuhri MPD. Kepada Bapak disilahkan. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fadilin, hamdan fatihin, hamdan wafi'an kalimatih ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalika wa azimi sultanik. Walakal hamdu qadarito walakal hamdu badarito walakal hamdu nahmaduka daiman abada. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ihdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin. Allahumma ya Allah yasir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurna umur dunya wal akhirah. Allahumma nawir qulubana bi tilawatil Qur'an. Allahumma zayyin akhlaquna bi jahil Qur'an. Allahumma ahsin a'malana bi dzikril Qur'an. Allahumma ya Allah najjina minan nar bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilna jannata bi syafatil Qur'an wa karimna ya Allah bil Qur'anil karim wa akrimna bil Qur'anil karim bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmatan fi siyamina wa qiyamina wa qiraatina minal Qur'an fi Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik lana fi syahr Ramadan, barik lana fi syahr Ramadan, barik lana fi syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, selesai sudah rangkaian acara kita pada sore hari ini. Sesaat lagi kita akan membatalkan puasa bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Semoga rahmat Allah selalu meliputi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan.